Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Mardiansyah Rejalwa, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi, kelas 4E. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai teknik analisis data metode etnografi. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita masuk yang ke pertama yaitu pendahuluan. Nah, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, membentuk komunitas, dan membangun makna sosial. Dalam konteks ini, ruang digital seperti media sosial, forum diskusi, dan berbagai platform daring menjadi arena baru bagi terbentuknya budaya, identitas, dan perilaku kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan riset yang mampu memahami dinamika komunikasi dan interaksi dalam dunia maya menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang muncul sebagai respon atas fenomena tersebut adalah metode etnografi, yaitu sebuah adaptasi dari metode etnografi yang diterapkan dalam konteks digital. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi komunitas online dan memaknai interaksi sosial yang terjadi di dalam secara mendalam, tanpa harus melakukan kontak langsung secara fisik. Dalam materi ini, akan dibahas secara komprehensif mengenai teknik analisis data dalam metode etnografi, mulai dari pengertian karakteristik, tahapan penelitian, teknik coding, interpretasi data, hingga contoh penerapannya dalam studi kasus nyata. Pemahaman yang mendalam terhadap metode ini sangat penting, terutama bagi peneliti yang ingin menjelajahi fenomena sosial budaya di era digital. Apa itu etnografi? Etnografi atau network etnografi atau internet etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang dikembangkan dari etnografi tradisional, tetapi diterapkan dalam kompleks dunia maya. Metode ini digunakan untuk mempelajari budaya, perilaku, dan interaksi sosial dalam komunitas daring seperti forum diskusi, media sosial, blog, dan platform digital lainnya. Istilah etnografi pertama kali dipopulerkan oleh Robert Kozinet pada tahun 1998 sebagai bentuk adaptasi metode etnografi ke ruang digital. Karakteristik etnografi yang pertama yaitu bersifat kualitatif dan interpretatif. Yang kedua, fokus pada komunitas online yang sudah terbentuk secara alami. Yang ketiga, mengamati interaksi digital seperti postingan, komentar, emoji, gambar, dan simbol online. Yang keempat, tidak mengganggu atau non-intrusif, lebih banyak menggunakan observasi pasif. Yang kelima, peneliti bisa menjadi partisipan atau pengamat murni. Langkah-langkah penelitian etnografi. Yang pertama, identifikasi tujuan dan pertanyaan penelitian. Apa yang ingin diteliti dari komunitas online? Siapa target komunitasnya? Yang kedua, pemilihan komunitas online terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu relevan dengan topik. Yang kedua, aktif dan memiliki interaksi yang cukup. Yang ketiga, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data etnografi bisa berupa postingan teks atau status tweet, komentar, caption. 4. Etika penelitian. Nah, di sini ada jaga privasi pengguna dan cantumkan izin jika mengambil data dari grup tertutup. Hindari menyebut nama asli pengguna tanpa izin. Sekarang kita masuk ke teknik analisis data dalam metode etnografi. Yang pertama ada redukasi data. Nah, di sini menyaring data penting dan relevan dari banjir informasi daring. Mengelompokkan data sesuai kategori seperti topik, waktu, emosi, simbol, dan lain-lain. Yang kedua ada coding. Di sini memberi label pada bagian teks yang bermakna. Bisa menggunakan manual atau dengan bantuan software seperti NVivo, Atlas, Atlasti, dan Nextda.
Coding bisa terbuka, open coding, aksial dan selektif. Kategori dan tema. Mengelompokkan kode ke dalam kategori utama dan subkategori. Menyusun tema besar dari percakapan digital. Yang keempat, analisis konteks digital. Nah, di sini menganalisis konteks budaya digital atau meme bahasa emoji hashtag. Memahami dinamika online seperti trolling, cancel culture, fandom behavior. Yang kelima, interpretasi data. Nah, di sini mencari makna dan pola di balik komunikasi digital, mengaitkan dengan teori atau kerangka konseptual. Yang keenam, ada validasi data. Triangulasi dengan data lain, misal wawancara daring. Konfirmasi interpretasi dengan informan kunci. Memberikan kutipan langsung dari data digital sebagai bukti. Kelebihan dan kekurangan etnografi. Yang pertama yaitu kelebihan. Nah, di sini kelebihannya yaitu data sangat kaya, real time dan otentik. Biaya relatif murah dan efisien. Tidak memerlukan pertemuan fisik. Cocok untuk riset budaya digital, perilaku konsumen, komunitas daring. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan. Kekurangannya yaitu sulit mengakses grup tertutup atau masalah etika. Data terlalu banyak bisa membingungkan, subjektivitas dalam interpretasi sangat tinggi. Tidak semua komunitas online mencerminkan komunitas offline. Konsep dasar etnografi. Etnografi bertujuan untuk mengamati dan menganalisis interaksi sosial yang terjadi di dunia maya, yang seringkali mencerminkan nilai-nilai, norma, dan praktik sosial tertentu. Ini menjadi relevan karena semakin banyak individu yang berinteraksi dan membentuk komunitas secara online, yang seringkali tidak tercermin dan konteks kehidupan nyata. Prinsip-prinsip etnografi, observasi partisipatif. Peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga dapat terlibat secara efektif dalam komunitas online yang diteliti untuk memahami konteks secara lebih dalam. Analisis teks dan konten digital. Etnografi berfokus pada analisis interaksi dalam bentuk teks seperti pesan, komentar, dan postingan, atau bentuk konten lainnya yang mencerminkan praktik, nilai, dan identitas kelompok tersebut. Etika penelitian. Dalam etnografi, penelitian untuk menjaga privasi dan menghindari eksploitasi data pribadi. Peneliti harus memperhatikan izin eksplisit atau implisit yang diberikan oleh anggota komunitas dalam berbagai data mereka. Perbedaan etnografi dengan etnografi tradisional. Meskipun etnografi dan etnografi tradisional memiliki kesamaan dalam hal tujuan untuk memahami budaya dan perilaku manusia, etnografi lebih berfokus pada dunia maya. Etnografi tradisional melibatkan observasi langsung di lapangan, sedangkan etnografi melibatkan observasi dalam lingkungan digital yang seringkali tanpa interaksi fisik. Hal ini juga mempengaruhi cara pengumpulan data dan keterlibatan peneliti. Oke, baik. Kita masuk ke kesimpulan. Etnografi adalah alat yang sangat berguna dalam studi perilaku manusia dalam ruang digital dengan perkembangannya teknologi dan semakin banyaknya orang yang berinteraksi melalui platform online. Etnografi memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial, budaya, dan perilaku yang terjadi di dunia maya. Namun, seperti halnya peneliti kualitatif lainnya, penting bagi peneliti untuk menjaga etika dan validitas data yang dikumpulkan. Oke, baik, terima kasih. Itulah paparan materi singkat dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.